Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Koriza Aina Salsabila dengan NIM 230303023. Saya di sini akan mempresentasikan sebuah PowerPoint yang berjudul Perencanaan Wilayah Perbatasan. Perencanaan wilayah perbatasan di Indonesia adalah upaya strategis pemerintah untuk mengelola dan mengembangkan kawasan-kawasan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Perencanaan ini bertujuan untuk menjaga kedaulatan negara, meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan, dan memperkuat keamanan nasional. Kemudian, definisi dari wilayah perbatasan. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, definisi wilayah perbatasan dapat kita lihat pada Undang-Undang Wilayah Negara. Dinyatakan bahwa wilayah perbatasan disebut dengan istilah kawasan perbatasan yang didefinisikan sebagai bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah negara di darat. Kemudian ada peta persebaran wilayah perbatasan. Dapat dilihat di beberapa titik seperti di daerah perbatasan Malaysia, Papua Nugini, ataupun Timor Leste, dan sebagainya. Kemudian ada dasar hukum dan kebijakan. Dalam menetapkan perbatasan wilayah harus berdasarkan perjanjian yang dibuat di kedua negara dalam hukum internasional. Penetapan perbatasan negara didasarkan pada kesepakatan atau perjanjian yang bersifat tertulis antar negara dengan apapun nama perjanjiannya, serta patuh pada ketentuan-ketentuan hukum internasional. Perjanjian yang demikian dalam hukum internasional disebut sebagai perjanjian internasional. Salah satu sumber dalam hukum internasional yaitu asas hukumnya ditemukan pada pasal 38 ayat 1 Statuta ICG. Ketentuan pasal tersebut berkaitan dengan putusan mahkamah untuk setiap perkara hukum internasional yang diserahkan ke mahkamah didasarkan pada 4 hal, yakni yang pertama, perjanjian internasional, yang kedua, kebiasaan internasional, ketiga, ada asas hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab. Kemudian yang keempat, keputusan pengadilan dan pendapat para sarjana terkemuka di dunia sebagai sumber hukum tambahan atau subsidiari. Kemudian ada tujuan perencanaan. Tujuan dari perencanaan wilayah perbatasan adalah pembangunan kawasan perbatasan yang bertahap. Dari perencanaan tersebut atau dari rencana tersebut perlu adanya pengawasan dan pemantauan agar pembangunan kawasan perbatasan sesuai dengan yang direncanakan. Kemudian ada strategi perencanaan. Perencanaan pembangunan wilayah perbatasan dapat menggunakan berbagai strategi. Salah satu strateginya yaitu perpaduan antara pendekatan sektoral dan pendekatan regional. Keterpaduan tersebut perlu adanya rumusan berupa potensi dan permasalahan pada tiap pendekatan serta tujuan akhir yang ingin dicapai. Maka dari itu diperlukan adanya landasan. Landasan itu adalah mewujudkan kehidupan masyarakat daerah perbatasan yang sejahtera dalam berbagai aspek kehidupan. Langkah-langkah yang dapat dibuat untuk memadukan kebijakan sektoral dan regional melalui penyusunan dokumen atau kebijakan perbatasan. Yang pertama adalah melalui penetapan visi misi serta tujuan umum dan strategi. Langkah pertama yaitu visi misi. Kita harus merencanakan atau menetapkan visi misinya dengan jelas agar eh, perencanaan ke depannya dapat jelas. Kemudian yang B atau yang kedua, memaksimalkan pihak-pihak yang terkait yaitu pemerintah, masyarakat, dan swasta. Pihak-pihak seperti pemerintah, masyarakat, dan swasta harus dimaksimalkan tugas-tugasnya. Apa tugas pemerintah? Apa tugas masyarakat dan swasta? Yang ketiga atau yang C, perencanaan bertahap pembangunan ke depan. Perencanaannya tidak serta-merta langsung secara tiba-tiba, namun bertahap. Kemudian yang keempat ada melihat SDM atau sumber daya manusia serta SDA sumber daya alam dan sarana prasarana yang ada untuk membuat kebijakan yang tepat sasaran. Kita harus mempertimbangkan sumber daya manusianya, kemudian mempertimbangkan sumber daya alamnya, kemudian mempertimbangkan juga sarana dan prasarana. Yang kelima ada bantuan keuangan dari pemerintah yang tepat sasaran. Bantuan keuangan dari pemerintah harus tepat sasaran agar perencanaan wilayah dapat berlangsung atau dapat pembangunan ke depannya dapat berlangsung dengan lancar dan maksimal. Kemudian yang terakhir, memaksimalkan kemampuan kelembagaan pemerintah dalam menjalankan rencana atau program-program yang diberikan di kawasan pemerintahkan. Artinya, seperti di poin kelima,
Kemampuan kelembagaan pemerintah harus dimaksimalkan dengan baik agar tidak ada permasalahan seperti keuangan yang tidak tepat sasaran atau mungkin sumber daya alam yang kekurangan atau sarana prasarana yang juga mungkin kekurangan dan sebagainya. Kemudian ada yang kesekian, ada tantangan. Perencanaan wilayah perbatasan menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan infrastruktur, aksesibilitas yang rendah, serta ketimpangan pembangunan dibandingkan wilayah pusat. Hal tersebut dapat terjadi karena wilayah perbatasan jauh dari wilayah pusat, sehingga keterbatasan infrastruktur itu sudah kita tahu sejak lama. Kemudian aksesibilitas yang rendah dikarenakan kebanyakan masyarakat itu berada di wilayah pusat. Kemudian ketimpangan pembangunan dibandingkan dengan wilayah pusat. Selain itu, keamanan dan kedaulatan negara menjadi perhatian utama karena potensi konflik perbatasan dan aktivitas ilegal seperti penyelundupan atau imigrasi ilegal. Tantangan lainnya adalah pengelolaan sumber daya alam yang sering tumbang tindih dengan wilayah negara tetangga, serta kesejahteraan sosial masyarakat perbatasan yang masih tertinggal akibat minimnya akses pendidikan, kesehatan, dan lapangan pekerjaan. Oleh karena itu, perencanaan wilayah perbatasan harus berfokus pada pembangunan berkelanjutan, integrasi ekonomi, serta penguatan infrastruktur dan keamanan untuk meningkatkan kesejahteraan dan menjaga kedaulatan negara. Maka dari itu, untuk menghindari hal-hal seperti itu, kita harus memperhatikan dengan cermat strategi-strategi yang telah disebutkan sebelumnya. Kemudian, dan yang paling penting karena banyaknya kasus di Indonesia, proyek-proyek yang tidak berhasil dikarenakan berbagai bantuan keuangan mungkin dari pemerintah tidak tepat sasaran, kemudian sumber daya alamnya yang tidak diperhatikan dengan baik sehingga tumpang tindih dan sarana prasarana juga yang tidak tepat harus diperhatikan dengan baik. Kemudian ada program prioritas. Menurut Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2017, Kementerian Komunikasi dan Informatika diberi wewenang untuk mengarahkan pelaksanaan tugas Badan Nasional Pengelola Perbatasan secara berkala atau tergantung pada kebutuhan nyata untuk mengelola batas wilayah negara dan kawasan perbatasan. Target RPJMN atau program prioritas ini dari tahun 2020 sampai 2024 yaitu jumlah kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara yang ditingkatkan kesejahteraan dan tata kelolanya dari kecamatan itu lokasi prioritasnya yang berisikan dengan lokasi program penguatan pemerintahan dan pembangunan desa dari 187 kecamatan pada tahun 2019 menjadi 222 kecamatan pada tahun 2024. Sementara target rata-rata nilai indeks pengelolaan kawasan perbatasan di 18 pusat kegiatan strategis nasional di perbatasan yaitu 0,42 pada tahun 2019 menjadi 0,52 pada tahun 2024. Berikut ada peta persebaran lokasi prioritas. Dapat diperhatikan titik-titiknya ada Paloh Aru, Jagol Babang, Long Nawang, kemudian ada Tahuna, ada Atambua, dan sebagainya. Persebaran lokasi nasional dapat dilihat di tabel sebelah kanan. Yang pertama ada wilayah Sumatera dengan jumlah lokasi prioritas 56, Jawa Bali tidak ada sama sekali. Kemudian ada Nusa Tenggara 38 lokasi, Kalimantan ada 37 lokasi, Sulawesi 18 lokasi, Maluku 34 lokasi, Papua ada 39 lokasi dengan jumlah total 222 lokasi prioritas nasional. Kemudian ada daftar pustaka dari sumber-sumber berbagai buku jurnal yang saya ambil. Terima kasih eh, atas perhatian dari para penonton, dari pemirsa sekalian. Ada salah kata, mohon maaf. Apabila ada kekurangan juga mohon dimaafkan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.